Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, mari yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala nikmatnya, kita semuanya masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dalam keadaan sehat, sempat, dan tentu dengan dalam ketetapan iman Islam kita. Selanjutnya, saya mengajak mari tidak henti-hentinya kita tingkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah kita. Supaya kelak ketika kualitas kita bagus, ibadah kita bagus, maka tentu iman dan takwa kita juga semakin bagus. Karena sebaik-baik manusia bukanlah yang tinggi jabatannya, bukanlah yang banyak hartanya, tetapi mereka yang paling baik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, di dalam mukadimah tadi saya sampaikan satu ayat yang sangat familiar, yaitu bahwa kita semuanya hidup di dunia ini tidak lain supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beribadah yang bagaimana? Ini yang perlu kita jadikan sebagai patokan diri kita. Ibadah yang seperti apa? Dalam ayat yang lain, kita pasti sudah hafal juga. Dalam surah Al-Bayyinah sampaikan, mukhlishina lahuddin. Ibadah yang ikhlas, itu tentulah ibadah yang diterima Allah SWT. Tapi mungkin ada banyak orang yang beribadah merasa dirinya ikhlas. Orang bekerja merasa dirinya ikhlas. Ya, tapi belum tentu itu ikhlas. Lalu ikhlas itu seperti apa? Bagaimana cara kita mengukur diri kita? Mengukur kerja kita ikhlas. Mengukur ibadah kita ikhlas. Mengukur belajar kita ikhlas. Ada dua hal yang dapat kita jadikan sebagai patokan, indikator. Bagaimana cara kita mengukur keikhlasan kerja kita, mengukur keikhlasan ibadah kita. Yang pertama adalah dari sisi kualitas. Kualitas kerja kita, kalau itu kerja. Kualitas ibadah kita, kalau itu ibadah. Kualitas belajar kita, kalau itu belajar. Misalnya kerja. Dari perusahaan, dari atasan, dari pimpinan, dari instansi, dari amal usaha misalnya. Kita diharuskan masuk jam 7. Kita berangkatnya sudah asal-asalan, enak-enakan. Jam 7 masih di rumah. Nanti aja lah. Kalau udah jam 7 lebih 15. Dari sisi waktu aja udah nggak kualitas. Nggak tepat waktu. Yang kedua, dari sisi menyelesaikan pekerjaan. Harusnya pekerjaan 1 jam selesai. Kita selesaikan dalam waktu 4 jam, 3 jam. Bahkan besok belum selesai. Itu sudah menunjukkan kalau kerjanya udah tidak berkualitas. Maka itu sudah menjadi satu indikator, satu patokan. Bisa jadi dia kerja di situ karena terpaksa. Dia kerja karena udah ada kontrak. Saya harus di sini selama setahun, nggak boleh mengundurkan diri. Bisa jadi karena sudah ada yang memaksa, sehingga dia nggak nyaman dalam bekerja. Ketika dia nggak nyaman dalam bekerja, maka akan menunjukkan kualitas pekerjaannya menjadi buruk. Dan ketika kualitas pekerjaannya menjadi buruk, maka itu salah satu tanda bahwa keikhlasan dia itu kurang. Bagaimana ibadah? Juga demikian. Waktu. Dia dalam hal waktu menunda-nunda waktu sholat. Ketika waktu sholat tiba, baru jam berapa? Jam 12. Nanti aja lah jam 1. Baru jam 1, asalnya jam 3 masih lama. Nanti aja lah jam 2. Ketika dia sholat, mungkin juga sangat cepat sekali. Dia hanya berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, cepat sekali. Maka kualitas ibadahnya buruk. Maka itu juga sebagai indikator
bahwa dia beribadah kurang ikhlas. Ini yang pertama. Adalah bagaimana kita melihat keikhlasan seseorang, itu dilihat dari kualitasnya. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, untuk melihat bagaimana seorang itu ikhlas apa tidak, yang kedua adalah dari hasil yang didapatkan, dari dampak yang didapatkan. Kalau bekerja, dia dampaknya buat apa? Hasilnya buat apa dia kerja? Ketika dia bekerja, kemudian hasilnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu juga mengurangi keikhlasan seseorang dalam bekerja. Ketika dia belajar dapat ilmu itu, dia apakan ilmunya? Nah, ketika ilmunya itu dia gunakan untuk sesuatu yang buruk, mengurangi keikhlasan. Dia beribadah, ada nggak dampaknya ibadah? Setelah dia sholat, ada nggak dia habis sholat dia menjadi bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga tutur katanya, menjaga lisannya, bisa nggak itu? Ketika dia beribadah, kemudian dampaknya itu ada, dampaknya itu positif, maka insya Allah itu juga akan menjadikan kualitas ibadahnya menjadi bagus dan keikhlasannya juga bagus. Maka dua hal ini mari kita jadikan sebagai koreksi diri kita. Kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Tidak usah melihat si A, si B. Dah, kita semuanya koreksi diri kita masing-masing. Apakah kualitas kerja kita sudah bagus? Kualitas belajar kita bagus? Kualitas ibadah kita bagus? Sudah tepat waktu kah? Sholatnya sudah berjamaah kah? Sudah di masjid kah? Itu ketika ibadah. Ketika itu sholat ya. Ketika kerja, apakah sudah tepat waktu? Kerjanya datangnya tepat waktu, syukur lebih awal. Kemudian pekerjaannya kah bisa diselesaikan tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan. Ibadahnya juga demikian, belajarnya juga demikian. Apakah belajarnya udah benar-benar dia serius dalam belajar? Atau dulu ketika sekolah hanya sekedar ikut-ikutan, saya milih sekolah X dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi hasilnya, dampaknya. Apakah dampaknya positif ataukah negatif? Apakah hasilnya untuk sesuatu yang bermanfaat atau malah sesuatu yang maldorot? Itu yang juga kita perhatikan. Sehingga insya Allah kita koreksi diri kita masing-masing dengan dua hal ini. Mari kita cek diri kita pribadi masing-masing. Ibadah kita, kerja kita, dan juga belajar kita. Insya Allah dengan dua hal ini kita bisa koreksi, nanti keikhlasan kita bisa kita ukur. Dan harapannya apa? Dari waktu ke waktu semakin baik terus. Karena seseorang itu semakin ketika dari kesana semakin baik, maka itu sebagai salah satu ciri bahwa dia mendapatkan keberuntungan. Pemirsa Kumma yang dirahmati Allah, demikian yang kita sampaikan. Banyak sekali yang memang perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Dan tentu semuanya butuh proses, semuanya butuh pembiasaan. Semuanya butuh pembudayaan, karena segala sesuatu itu ketika akan menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita, memang butuh pembiasaan, pemaksaan. Dan insya Allah ketika itu pemaksaan yang bagus, pembiasaan yang bagus, nanti menjadi budaya. Dan ketika itu budaya bagus, maka menjadi karakter kita. Karakter kita sebagai seorang muslim tentunya. Banyak salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.